Kembali lagi dengan saya, Devi Dwi Arianti dari kelas TAN 1A. Pada kesempatan kali ini, saya akan kembali mereview modul 3, bab 4 tentang penetapan prioritas program. Penasaran kan? Simak sampai akhir yuk! Dengan pokok bahasan yang pertama ada analisis SWOT, yang kedua ada analisis QSPM, yang ketiga ada analisis cluster. Yang pertama, analisis SWOT. Analisis SWOT identik dengan istilah strength kekuatan, weakness kelemahan, opportunities peluang, dan threats ancaman. Dasar-dasar pertimbangan perencanaan pembangunan infrastruktur menurut Planning 5 South East Europe Energy Dialogue adalah banyaknya jumlah komponen dalam perencanaan dan desain infrastruktur yang saling terkait, saling memberi dampak dari satu infrastruktur kepada lainnya, dan pendekatan keterpaduan yang diperlukan untuk keberhasilan pemberian pelayanan akan infrastruktur. Pembangunan harus mengacu kepada perencanaan infrastruktur bidang PUPR atau penataan umum dan penataan ruang. Selanjutnya, apa saja sih kunci utama menyusun rencana terpadu? Yang pertama ada wilayah atau kawasan. Contohnya, kawasan yang memerlukan dukungan infrastruktur PUPR adalah kawasan pariwisata. Yang kedua ada aktivitas ekonomi. Yang ketiga fungsi atau gambaran di lapangan ketika infrastruktur bidang PUPR berjalan sesuai rencana atau dapat dimanfaatkan pengguna. Selanjutnya adalah lokasi. Dan yang kelima adalah besaran atau volume pekerjaan, yang diartikan sebagai perhitungan infrastruktur bidang PUPR harus melalui koordinasi dengan perilaku kepentingan pada aktivitas ekonomi. Besaran adalah luas, panjang atau lebar, kapasitas, unit atau jumlah satuan agar tidak ada investasi berlebih atau kekurangan. Selanjutnya adalah waktu. Dan yang terakhir adalah besaran dana atau anggaran. Dapat diartikan sebagai hasil perkalian antara besaran atau volume pekerjaan dengan unit cost yang berlaku di lokasi di mana infrastruktur PUPR akan dibangun. Melalui layar kita dapat melihat gambar tentang pembangunan infrastruktur bidang PUPR secara terpadu dengan berkoordinasi oleh Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah atau BPIW. Gambar tersebut dicontohkan sebagai kawasan tema metropolitan 12 kawasan atau kawasan pedesaan sebanyak 40 kawasan. Dalam rencana pembangunan infrastruktur kawasan, sepenuhnya harus memperhatikan tema kawasan. Sebagai kawasan perkotaan, maka infrastruktur yang direncanakan harus menggunakan standar-standar kawasan perkotaan. Misalnya air minum, menggunakan standar 150 liter per orang per hari. Oleh karena itu, dalam perencanaan perkotaan diperlukan jumlah penduduk secara keseluruhan, termasuk proyeksi jumlah penduduk pada akhir tahun perencanaan 20 tahun. Sedangkan pada kawasan industri, standar kebutuhan akan air bersih sangat tergantung pada jenis industri. Permintaan secara formal akan air bersih akan disampaikan oleh investor atau pengelola kawasan industri. Yang pasti, kebutuhan akan air bersih lebih besar daripada kebutuhan domestik atau rumah tangga pada kawasan permukiman atau perkotaan. Selanjutnya adalah pembagian urusan pemerintahan bidang PUPR menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004. Yang pertama ada sumber daya air, yang mengatur tentang pengelolaan sumber daya air dan bangunan pengaman pantai di pemerintah pusat sampai pemerintah kabupaten atau kota. Yang kedua ada air minum, yang berisi tentang pengelolaan dan pengembangan sistem penyedia air minum atau SPAM. Yang ketiga persampahan, pengembangan sistem pengelolaan persampahan. Yang keempat ada air limbah, seperti pengembangan sistem pengelolaan air limbah domestik. Yang kelima drainase. Yang keenam ada permukiman. Yang ketujuh ada bangunan gedung. Bangunan gedung di wilayah kabupaten atau kota mengatur tentang pemberian izin mendirikan bangunan atau IMB dan sertifikat bangunan gedung. Selanjutnya ada penataan bangunan dan lingkungan. Yang kesembilan ada jalan, dan yang terakhir ada readiness kriteria.
yang berisi tentang ada alat pendukung perencanaan dan pengadaan tanah. Dokumen yang dibutuhkan pada pelaksanaan pembangunan infrastruktur terpadu. Yang pertama ada VS atau DED. VS merupakan kepanjangan dari Feasibility Study yang bertujuan untuk meyakinkan bahwa proyek konstruksi layak dilaksanakan, baik aspek perencanaan, perancangan, aspek ekonomi, dan aspek lingkungannya. Sedangkan DED yaitu Detail Engineering Design yang bertujuan melengkapi penjelasan proyek dan menentukan tata letak, rancangan, metode konstruksi, dan taksiran biaya agar mendapatkan persetujuan dari pihak berwenang. Yang kedua ada KLHS atau Kajian Lingkungan Hidup Strategis. Yang kedua ada analisis QSPM atau Quantitative Strategic Planning Matrix. QSPM adalah alat yang memungkinkan penyusunan strategi untuk mengevaluasi alternatif strategi secara objektif. Perhitungan QSPM didasarkan kepada input dari bobot matriks internal eksternal serta alternatif strategi pada tahap pencocokan. Selanjutnya ada dasar matriks perencanaan strategi kuantitatif QSPM. Format dasar matriks QSPM di kolom kiri ada faktor eksternal kunci dan faktor internal kunci. Faktor eksternal terdiri dari ekonomi, politik hukum pemerintah, sosial budaya demografi, lingkungan, teknologi, dan kompetitif. Sedangkan faktor internal ada manajemen, pemasaran, keuangan atau akuntansi, produksi atau operasi, penelitian, dan pengembangan. Sedangkan baris atas QSPM terdiri dari matriks SWOT, matriks Page, matriks EI, dan matriks Grand Strategy. Selanjutnya adalah langkah-langkah pengembangan QSPM. Menurut David pada tahun 2006, langkah-langkah meliputi 1. Membuat daftar peluang atau ancaman eksternal dan kekuatan kelemahan internal kunci perusahaan pada kolom kiri dalam QSPM. Yang kedua, bobot disajikan dalam kolom persis di samping kanan faktor keberhasilan kunci eksternal dan internal. Yang ketiga, evaluasi matriks tahap 2 atau pencocokan dan identifikasi alternatif strategi yang harus dipertimbangkan organisasi untuk diimplementasikan. Yang keempat, menentukan nilai daya tarik. Yang kelima, menghitung total nilai daya tarik. Dan yang keenam, penjumlahan total nilai daya tarik. Selanjutnya ada analisis cluster. Metode analisis cluster adalah metode pengelompokan wilayah atau objek berdasarkan karakteristik yang sama atau homogenitas dari sejumlah kriteria multivariabel. Jenis skala data yang dapat dipergunakan adalah interval atau ratio. Selanjutnya adalah tujuan analisis cluster. Yang pertama, mengelompokkan wilayah atau objek berdasarkan karakteristik yang sama dari sejumlah kriteria yang dimiliki wilayah atau objek yang bersangkutan. Yang kedua, mengetahui anggota pada masing-masing kelompok. Yang ketiga, mengetahui karakteristik pada masing-masing kelompok. Yang keempat, mengetahui jarak masing-masing kasus terhadap rata-rata kelompok. Selanjutnya yaitu jenis analisis cluster. Yang pertama ada hierarchical cluster dengan jumlah kelompok belum ditentukan, dan yang kedua ada K-means cluster, ditentukan dulu jumlah kelompoknya. Setelah membahas tentang materi bab 4 tadi, tiba saatnya kita berada pada latihan soal. Yang pertama ada soal, manfaat optimal apa yang akan dicapai bila perencanaan pembangunan infrastruktur bidang PUPR dilakukan secara terpadu? Jelaskan. Pembahasan. PUPR merupakan singkatan dari penataan umum dan penataan ruang. Perencanaan pembangunan infrastruktur terpadu merupakan perencanaan dan desain infrastruktur yang saling terkait dan saling memberikan dampak dari satu infrastruktur lainnya. Manfaat optimal yang akan dicapai apabila pembangunan dilakukan secara terpadu meliputi: yang pertama, mencegah loss opportunity atau hilangnya peluang. Yang kedua, memperoleh mutual benefit atau manfaat berlipat ganda. Yang ketiga,
terjadinya percepatan pertumbuhan kawasan akibat dari impacting each open another atau satu infrastruktur akan hilang dan saling memberikan dampak yang pada akhirnya menimbulkan multiple benefit atau manfaat ganda. Selain itu akan mempermudah pembangunan menuju tahap berkelanjutan sesuai dengan Sustainable Development Goals. Berkelanjutan yang dimaksud meliputi kebijakan lingkungan, kelayakan ekonomi dan finansial, kapasitas intuisi, aspek sosial dan budaya, dan pemanfaatan lingkungan serta teknologi secara tepat guna. Tidak berhenti sampai di situ loh. Manfaat optimal yang lain dari adanya pembangunan PUPR terpadu meliputi 1. Penyelenggaraan penataan ruang yang komprehensif dengan memperhatikan faktor ekonomi, sosial budaya, pertahanan keamanan, serta kelestarian lingkungan hidup. Yang kedua, memberikan perlindungan terhadap fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan hidup akibat pemanfaatan ruang berlebihan. Yang ketiga, menghemat waktu pelaksanaan pembangunan karena pembangunan ini sesuai bidang PUPR memiliki tata rancangan yang lengkap seperti fungsi, lokasi, besaran atau volume pekerjaan, waktu, dan besaran dana atau anggaran. Soal yang kedua, jelaskan dampak yang akan terjadi apabila satu infrastruktur bidang PUPR tidak dapat dibangun sesuai rencana. Pembahasan soal yang kedua. Menurut saya, jika salah satu bidang infrastruktur PUPR tidak dibangun sesuai rencana, akan menghasilkan hasil akhir yang tidak optimal. Karena pada intinya bidang tersebut merupakan satu kesatuan yang utuh dan tidak dapat dipisahkan. Diibaratkan sebagai ruangan dalam rumah. Rumah identik dengan bagian yang lengkap, meliputi teras, ruang tamu, ruang keluarga, kamar tidur, dan dapur. Ternyata pada saat proses pembangunan, bagian dapur tidak dapat dibangun karena stok material pasir dan semen kehabisan, sehingga mengakibatkan rumah tersebut tidak berfungsi dengan baik karena si pemilik rumah akan kesusahan dalam proses memasak untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Begitu pula dengan salah satu infrastruktur PUPR yang tidak dibangun sesuai rencana. Sudah pasti proyek pembangunan tersebut tidak berfungsi dengan baik. Misalnya, suatu lingkungan yang ditargetkan mempunyai sistem drainase yang baik, ternyata karena adanya masalah anggaran dan dana, drainase tersebut tidak dapat diwujudkan, sehingga akibatnya lingkungan itu tidak memiliki saluran air dan berakibat kepada bencana banjir. Selain itu, apabila ada infrastruktur yang tidak dibangun sesuai rencana, akan mengarah kepada kesenjangan sosial dan suatu negara akan kehilangan iklim investasi sehingga investor enggan untuk berinvestasi ke negara tersebut. Soal yang terakhir, dukungan infrastruktur bidang cipta karya apa saja yang dibutuhkan oleh sebuah kawasan dengan tema pariwisata? Tuliskan secara berurutan sesuai dengan ranking prioritasnya. Pembahasan soal yang ketiga, dukungan infrastruktur bidang cipta karya yang dibutuhkan oleh kawasan pariwisata sesuai dengan ranking prioritasnya. Menurut saya, yang pertama adalah harus adanya wilayah atau kawasan, di mana lokasi kawasan tersebut dapat dikembangkan. Yang kedua yaitu bidang besaran dana atau anggaran. Dengan dana atau anggaran yang mewadai akan memudahkan pengembangan kawasan pariwisata seperti pengembangan objek wisata dan pengelolaan wisata yang akan meningkatkan daya tarik pengunjung. Yang ketiga, bidang jalan seperti penanganan jalan dan jembatan. Adanya akses jalan yang baik akan memudahkan para pengunjung menuju kawasan pariwisata tersebut. Yang keempat, ada bidang sumber daya air seperti pembangunan tampungan air dan infrastruktur pengendali banjir. Yang kelima, bidang permukiman seperti penataan kawasan dan peningkatan kapasitas tempat pembuangan sampah, dan bidang perumahan meliputi pembangunan sarana hunian pendukung kawasan pariwisata. Dan yang terakhir yaitu penataan bangunan dan lingkungan. Penataan bangunan dan lingkungan pada kawasan pariwisata dapat berupa penataan objek wisata, kawasan penduduk, dan aktivitas jual beli. Dengan penataan bangunan dan lingkungan yang menarik akan meningkatkan aktivitas ekonomi penduduk.
Demikian penjelasan dari saya. Kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.